Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar bareng, kembali lagi di channel belajar bareng. Pada video tutorial kali ini saya akan mengerjakan soal siklus akuntansi, di mana saya akan membuat jurnal untuk transaksi soal siklus akuntansi ya. Video ini saya buat khusus untuk teman-teman yang baru belajar akuntansi, karena soalnya ini adalah akuntansi dasar ya. Jadi kalau teman-teman baru belajar, teman-teman bisa mengikuti video ini. Nanti saya akan coba menyelesaikan soal siklus akuntansi dari awal sampai selesai. Oke, langsung saja teman-teman. Kita lihat soalnya. Di sini saya sudah menyiapkan soal siklus. Di sini saya sudah download ya. Izin untuk yang sudah nge-share soal ya. Ini saya sudah download dari internet. Ada soal uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2017-2018 ya teman-teman. Teman-teman bisa cari soalnya di internet banyak, atau teman-teman juga nanti bisa download terlebih dahulu di link di deskripsi ya. Nanti saya taruh linknya di situ, teman-teman bisa download dulu soalnya biar kita bisa ngerjain sama-sama ya. Jadi di sini saya sudah punya soalnya. Di sini ada keterangan, ini nanti dibaca sekilas saja. Di sini ada identitas perusahaan, ada nama perusahaannya PT Sakti Bandung ya. Ada alamat, hampir mirip ya formatnya dengan soal yang di MYOB yang sudah saya buat sebelumnya ya. Di sini ada kebijakan akuntansinya, ini juga wajib dibaca ya teman-teman. Jadi kalau sebelum mengerjakan soal ini wajib dibaca terkait kebijakan, karena nanti kebijakan ini akan mempengaruhi jurnal yang kita buat nanti. Di sini ada kebijakan mengenai pembelian, ada kebijakan mengenai pengeluaran kas, penjualan, penerimaan kas, penilaian persediaan barang, dan penyusunan aset tetap. Teman-teman harus memperhatikan kebijakan ya. Di sini juga ada daftar nama akun atau chart of account ya. Di sini pakai bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia juga di sebelah kanan ya. Setelah daftar akun, di sini ada juga saldo neraca ya, trial balance per 30 November 2017. Ini nanti kita pakai ya sebagai saldo awal 1 Desember 2017 ya. Setelah trial balance, ini juga ada daftar pelanggan dan pemasok. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan. Pemasok ya, ini tadi pelanggan ya, ini pemasok bawahnya. Lalu ada saldo ya, daftar persediaan barang dagang per 30 November ya saldonya. Lalu ada daftar aktiva tetap. Oke teman-teman, kita langsung saja kerjakan mulai dari bukti transaksi pertama ya. Di sini ada bukti transaksi 01. Jadi saya akan melakukan penjurnalan. Di sini saya akan menggunakan bantuan Microsoft Excel ya. Jadi teman-teman bisa buka Microsoft Excel-nya. Di sini saya akan menggunakan Microsoft Excel. Di sini misalkan kita buat sesuai ini ya, sesuai nama perusahaannya ya, PT Sakti Bandung ya. PT Sakti Bandung. Oke. Terus ininya kita buat di sininya jurnal. Misalkan ya, di sininya kita buat jurnal ya gitu ya. Sininya periode Desember 2017 misalkan ya. 2017 ya teman-teman. Oke. Ini bisa kita tarik misalkan sini ya, kita center, kita merge dan center. Ini kita tarik ke sini. Kita sesuaikan ya, kita bold ya biar oke. Kita lanjut, di sini kita kasih keterangan tanggal, terus keterangan, terus ini ada debit, ini ada kredit. Oke, keterangannya diperbesar ya. Oke, cukup segini ya teman-teman. Oke, kita bisa atur di sini formatnya. Untuk debit ini kita misalkan kita ganti jadi accounting. Oke. Di kredit juga kita buat jadi accounting, supaya nanti ketika angka yang kita inputkan sudah otomatis formatnya menyesuaikan ya. Oke, kita mulai dari tanggal 1 ya teman-teman. Kita kasih border ya. Salah. Kita border. Oke. Kita mulai dari bukti transaksi ke-1. Di sini ada tanggal 1 Desember 2017, ada kas keluar ya, untuk dibayarkan kepada bagian gaji dan upah ya.
keterangannya pembayaran gaji karyawan yang terutang pada bulan November 2017. Kalau keterangannya di sini terutang bulan November, berarti seharusnya di trial balance ada saldonya ya, ada saldonya nih. Kalau kita lihat gaji yang terutang ya, kalau kita lihat di trial balance di atas ini, gaji yang terutang itu payable ya. Kita lihat di akun payable. Di sini ada income tax payable ya, ada dividend payable, ada wages dan salaries payable. Nah ini nih, kita akan gunakan akun wages dan salaries payable sebesar nominal 20 juta ya. Di sini akumulasinya ya. Kita perhatikan akunnya ya, wages and salaries payable. Berarti di sini nanti kita gunakan akun itu ya. Nominalnya 20 juta ya, sama dengan nominal yang di trial balance ya. Jadi ini bisa kita jurnalnya pakai bahasa Inggris aja ya. Tanggal 1 ya, misalkan di sini. Ini kita buat tanggalnya 1 bulan 12 2017. Oke, keterangannya itu di sini kita buat wages dan salaries payable ya, pada apa teman-teman, pada cash ya. Oh, ini ada yang salah ya, harusnya ini kita buat sini, kita buat kolom lagi ya. Nah seperti ini ya, supaya nanti debit kreditnya dia bisa menjorok ke dalam ya. Kita kecilkan aja seperti ini mungkin. Oh, ini kita gabung ya teman-teman, kita gabung. Oke, ini kita kecilkan lagi ya sini. Nah seperti ini teman-teman, supaya dia yang kedua akunnya menjorok ke dalam. Pada akun cash, kalau kita lihat di sini akun cashnya dia namanya itu cash in bank ya. Ini cash in bank kita pakai ya, pada cash in bank. Oke, sini akunnya tadi wages dan salaries payable. Oke, nominal tadi 20 juta ya, kita copy. Nah kalau pakai format accounting dia sudah ada RP nya dia otomatis. Kita lanjut, ya teman-teman. Kita lanjut untuk yang tanggal bukti transaksi nomor 2. Nah di sini ada bukti transaksi nomor 2, tanggalnya 3 Desember 2017. Ini ada faktur ya, berarti faktur penjualan ya kepada toko bintang. Ini faktur penjualan ya. Kita lihat nih barang dagangnya kita punya spring bed single dan spring bed double ya. Harga satuannya itu 2 juta dan 3 juta ya. Berarti kalau di sini spring bed, berarti di sini kita jual ya, karena barangnya spring bed. Di sini kita jual, kepadanya pun toko bintang, berarti kita jual ya. Berarti ini kita jurnal ya. Oh iya, kalau teman-teman misalkan punya buku kas khusus ya, kayak buku pembantu untuk penjualan, jurnal penjualan atau jurnal pembelian khusus, kalau transaksi kayak gini dikelompokkan ya ke dalam jurnal-jurnal tersendiri ya. Jadi kalau transaksi penjualan kredit dimasukkan ke jurnal penjualan kredit ya, jurnal penjualan. Tapi kalau dia penjualannya tunai, masuk ke bukti penerimaan kas ya. Karena saya ini masukinnya jadi satu ya, saya gabung jadi di satu jurnal ya, jurnal umum lah namanya ya. Jadi teman-teman hanya bisa nyontoh ambil jurnalnya aja ya. Sebenarnya sih yang lebih tepat itu kalau dikelompokkan ya teman-teman. Jadi ini pencatatannya di jurnal penjualan seharusnya, dan yang ini tadi harusnya di jurnal pengeluaran kas ya. Kita lanjut ya teman-teman. Nah di sini katanya di sini ada penjualan sebanyak berapa nih, 35 ya, ke toko bintang ya. Jadi kita bisa buat jurnal di sini tanggal 3 Desember ya, 3 Desember 2017. Nah di sini kita bisa buat jurnal, karena kita jual kredit maka di sini pasti piutang ya, account payable ya, payable. Oke. Lalu di kreditnya di sini ada sales ya. Teman-teman perhatikan di akunnya ya, akunnya ada nggak nama akunnya apa yang tepatnya. Kalau lihat di sini piutang sih pasti account receivable. Nah, account receivable. Lalu penjualan kita lihat akunnya apa di sini, sales of merchandise ya. Oke, jadi tambahin of merchandise ya teman-teman, of merchandise. Oh gini ya teman-teman, oh salah ya, typo ya, sorry. Sales of nya. Oke, ini sebesar, kita lihat di sini
akun persediaannya apa namanya, merchandise inventory. Kalau kita lihat di sini, ini harga jual ya, 2.800.000 ini harga jual ya. Harga pokoknya itu kita lihat di sini ya, di atas ya. Nah, ini harga pokoknya itu 2 juta sama 3 juta ya. Ini harga pokoknya nih. Ya, ini harga pokoknya nih. Yang spring bed single 2 juta, yang spring bed double itu 3 juta. Sementara harga jualnya itu spring bed single 2.800.000, spring bed double 4.200.000. Berarti ini bisa kita hitung nanti harga pokoknya ya. Sementara kita menentukan untuk nilai piutangnya. Piutangnya itu di sini sebesar, ada PPN-nya. Oh, teman-teman jangan lupa di sini ada PPN. Kita lihat PPN ini akunnya apa namanya? Fat out. Nah, di sini fat out nih PPN. PPN ini masuk dalam kategori utang ya. Kalau PPN masukkan fat in ya. Kita buat aja di sini fat out dan fat in ya. Jadi fat out, oke, kita buat di sini di kredit ya karena utang. Fat apa? Out. Nah, gini ya. Salah ya. Gini. Nah, gini aja ya. Oke. Total piutangnya kita lihat di sini. Total piutang itu total sales ditambah PPN ya. Jadi total piutangnya ini ya, 131.200.000. Berarti 131.200.000. Oke, 131.200.000 ya. Lalu sales of merchandise-nya itu yang sebelum PPN ya, yang di sini ya jumlah nih 119 juta ya, 119 juta. Di sini juga ada breakout. Oke, breakoutnya ketinggalan teman-teman. Breakout ini beban angkut penjualan ya. Di sini akunnya apa namanya, kita lihat breakout nih 43.000 breakout akunnya. Jadi saldonya di debit ya. Berarti di sini ada breakout ya. Berarti kita cut, kita pindahkan ke bawah. Di debitnya kita kasih namanya breakout. Oke. Breakout harusnya dia menambah. Kenapa di sini beban angkut penjualan itu saldonya kredit ya? Sabar. Sales ini breakout itu saldonya debit ya teman-teman. Iya, harusnya debit dong, benar-benar. Breakout ini debit ya. Kalau kita lihat di sini saldonya, nilai breakoutnya berapa ya? Breakoutnya itu 300.000 ya. Kan kita sini tambahkan 300.000 ya misal. Oke, PPN keluarannya 111.900 ya. Oke, balance ya teman-teman. Kalau kita jumlahkan misalkan ini kita jumlahkan, kita enter 1.500 ya. Oh, nggak balance ya, kenapa ya? Apa salah ya? Berarti breakoutnya di kredit ya teman-teman. Coba kita jumlahkan ya. Oke, berarti breakout itu di kredit. Breakout itu beban angkut penjualan ya. Kita jual harganya 119 juta. Oh, di sini breakoutnya itu ditanggung oleh pembeli teman-teman. Tergantung FOB ya. Kalau kita lihat di kebijakan mungkin ada ya. Ini kalau FOB-nya itu FOB itu kayak free on board gitu loh. Kayak beban atas pengiriman barang itu menjadi tanggungan siapa ya? Tergantung kebijakan. Kalau FOB shipping point itu berarti di situ jadi tanggung jawab dari penjual ya. Tapi kalau FOB destination jadi tanggung jawabnya si kebalik, kalau FOB shipping pembeli ya. Kalau FOB destination itu jadi kewajibannya si penjual ya. Kalau di sini kita lihat di kebijakan ya, misalnya ada nggak ya? Untuk FOB itu dia penjualan nih misalkan ya. Di sini katanya penjualannya itu nggak ada ya teman-teman. Jadi nggak ada keterangan untuk breakoutnya ya. Jadi di sini diasumsikan dia pakai FOB-nya itu FOB shipping point ya, dimana beban angkut itu menjadi tanggungan si pembeli ya. Jadi penjual itu hanya bertanggung jawab di gudangnya penjual aja ya, nggak sampai
tujuan itu tanggung jawabnya si pembeli ya. Makanya di sini dibebankan sebagai penambah saldo piutang ya. Oke ya gitu teman-teman ya. Jadi intinya di sini breakoutnya menambah tagihan ke pembeli ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke bukti transaksi ketiga. Sini ada kas masuk diterima dari toko Anugrah ya. Toko Anugrah, kalau tadi kita jual ke toko Bintang berarti bukan ya. Sini katanya pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit tanggal 26 November. Berarti ini kita lihat di saldo ya. Toko Anugrah kita lihat di saldo toko Anugrah ini berarti dia customer ya. Karena kita jual ke dia ya. Kita nerima berarti kan kita punya piutang sebelumnya ya, berarti customer ya. Kita lihat di saldo sini pelanggan ya, di daftar pelanggan ini kita cari toko Anugrah ya. C001 toko Anugrah nih ada nih. Dia punya saldo, kita punya piutang ke toko Anugrah ini sebesar 115 juta ya. Di sini kita dilunasi sama toko Anugrah itu sebesar 112 juta ya. 112 juta 758. Sementara saldonya 115 juta ya. Tapi ada termin ya. Kalau di sini kita lihat tanggal invoice-nya itu 26 November 2017 ya. Termin 2/10 ini maksudnya 2% kalau dibayar dalam waktu 10 hari ya. Ini 1% apa ya maksudnya? Kita lihat di kebijakan ya. Jadi kalau ada yang aneh-aneh gitu teman-teman cek di kebijakannya ya. Yang di sini katanya penjualan nih. Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN 10%. Oke. Setiap penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN. Oke. Termin pembayaran yang berlaku adalah 2/10 N/30. Pelunasan dilakukan dalam periode diskon akan memperoleh diskon. Diskon dihitung dari jumlah sisa piutang. Oke, diskon dihitung dari jumlah sisa piutang. Keterlambatan membayar piutang didenda 1% dari sisa piutang. Oh gitu. Jadi keterlambatannya itu didenda 1% dari sisa piutang. Sementara di sini termin pembayarannya itu 2/10, 2% kalau dibayar 10 hari, N/30, nggak ada diskon kalau dibayar 30 hari. Keterlambatan membayar piutang didenda 1% dari sisa piutang. Ini yang membingungin kok keterlambatan membayar piutang denda 1% ya. Emang batas waktu terlambatnya kapan teman? 30 hari ini mungkin ya. Gimana ya teman-teman? Ini kalau kita lihat tanggal 4 Desember ini masih masuk periode diskon nggak? Jadi kan tanggal 26 ya. Desember itu sampai 31 ya. November sampai tanggal 30 berarti ya. Kalau kita lihat di sini kan tanggal 26 November ya. Berarti ngitungnya dari tanggal 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti masuk periode diskon ya teman-teman. Berarti masuk periode diskon. Kalau 29, 30, 1, 2, 3, 4. Masuk periode diskon 2% berarti ini ya. Kalau kita hitung misalkan ya 2% ya. Berarti 115 juta ini misalkan ya, kita kali dengan 0,98. 112 758 800. Sepertinya sama teman-teman. 112 758. Oh benar teman-teman. Berarti si toko Anugrah ini membayar piutangnya dalam jangka waktu di bawah 10 hari. Jadi dapat diskon 2% ya. Berarti ini bisa kita jurnal ya teman-teman. Jumlahnya benar nih. Ini kita cut aja, kita jurnal di sini. Tanggal 4 Desember ya 2017. Sini ada pelunasan berarti cash in bank ya. Oke. Lalu kita punya account receivable ya di kredit ya.
Terus ada juga di sini apa namanya, diskon ya, sales diskon mungkin ya. Kita lihat akunnya nanti di neraca ya. Akunnya di sini kalau kita lihat itu sales diskon ya. Oke, ini sales diskon ya. Sales diskon. Oke. Nanti di sini kita masukkan jumlah cash in banknya sebesar 112.758.800 ya. Kita dapat cash gini ya. Sementara saldo account receivable-nya kita bisa lihat di sini ya, saldo account receivable-nya itu nih di saldo yang di atas ya, 115.060.000 115.060.000 ya. Berarti ini kita kurangkan aja ya, sama dengan ini minus ini ya. Berarti diskonnya itu 2.301.2, kita ketik 301.200.000, kita cut, kita paste sini. Oh, nggak berubah ya, kita format enter deh. Salah di mana ya? Seperti ini. Sales diskon itu di debit ya teman-teman. Oh salah, oke. Sorry. Sales diskon itu di debit ya teman-teman. Sales diskon itu di debit. Nah seperti ini ya. Nah ini sudah bener nih. Jadi sales diskonnya itu di debit ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Tadi untuk transaksi ketiga, sekarang transaksi keempat ada voucher kas kecil ya. Ini kita baca kebijakan terkait dengan kas kecil ya. Dimana kas kecil itu ada dana tetap, sistemnya ada sistem dana tetap dan dana tidak tetap ya. Kita pastikan di sini mana ya, pembelian, pengeluaran kas. Nah nih, untuk pengeluaran sebesar 1 juta atau kurang dibayar dengan dana kas kecil. Oke. Dan sistem pencatatannya itu menggunakan sistem dana tidak tetap. Kalau pengeluarannya 1 juta atau kurang ya, dana tidak tetap. Oke. Jadi katanya sistem dana tidak tetap kas kecilnya kalau pengeluarannya 1 juta ke bawah. Kita lihat lagi ke bukti transaksi nomor 4. Di sini ada voucher kas kecil untuk pembayaran biaya iklan di radio untuk bulan Desember 2017. Kita buat 100% aja ya. Nah, kenapa nggak bisa jadi 100%? Pembayaran biaya iklan di radio ya, biaya iklan untuk bulan Desember. Berarti PT kas kecil ya, sistem dana tidak tetap, tanggal 5 Desember ya, 5 Desember 2017 ya. Sini kita punya advertising ya. Kita lihat nanti akunnya ya, bener nggak advertising expense pada sini, harusnya PT cash ya. Kita lihat akunnya ya. Ini akunnya itu PT cash ya, benar. Terus beban iklan itu akunnya mana ya, expense mana, advertising expense ya. Berarti kita masukin ke advertising expense ya, advertising expense pada PT cash. Oke, kita lihat jumlahnya ya. Ini jumlahnya itu 500.000 ya. Kita inputkan di sini 500.000, kita copy paste. Oke, sudah ya teman-teman. Kita lanjut. Kita lanjut ya teman-teman. Bukti transaksi keempat ya teman-teman. Di sini ada voucher kas kecil ya, tadi sudah ya. Sekarang kelima ya teman-teman. Bukti transaksi yang ke 4A ya. Jadi 4 ini ada banyak ya. Ada 4A juga ya. Bukti transaksi 4A di sini ada kas keluar ke kantor kas negara untuk pembayaran pajak dengan rincian sebagai berikut: PPN keluaran, PPN masukan, utang pajak penghasilan karyawan, pajak penghasilan badan bulan November. Oke, pajak penghasilan badan bulan November. Jadi total pajaknya itu 14.700 ya. PPN keluaran ini utang. Kalau PPN masukan ini aset ya bagi kita ya. Makanya di sini sebagai pengurang utang dia ya. Kita langsung jurnal aja ya, langsung ini yang tanggal 5 Desember ya. Kita buat di sini. Oh, sudah sama, kita copy aja ya.
kita copy, ini kita buat PPN ya, pembayaran PPN. Berarti PPN itu kan PPN keluarannya saldonya kredit ya, kalau dibayar berarti jadi di debit ya, Fed ini ya, Fed out ya. Lalu apalagi yang di debit, ada utang pajak penghasilan karyawan ya, utangnya apa namanya ya, pajak penghasilan karyawan. Kita lihat di sini pajak penghasilan karyawan itu PPh karyawan, mana ya, income tax payable ini ya, ya income tax payable ini teman-teman. Berarti income tax payable itu kan berarti utang pajak penghasilan ya. Kalau kita lihat di sini utang pajak penghasilan ya, benar, income tax payable berarti ya. Ini kita buat income tax payable ya. Lalu ada juga pajak penghasilan badan ya, pajak penghasilan badan bulan November ya. Di sini kita lihat akunnya apa ya, pajak penghasilan badan ya. Ini ya, income tax expense ya. Income tax expense ini beban pajak penghasilan badan nih. Kalau kita lihat di pajak di utang kan nggak ada lagi ya, cuman income tax payable ya. Sisanya bank loan ya, sama dividen ini kan. Berarti untuk yang pajak badan itu harinya ke income tax expense ya. Jadi di sini di debit juga ya, income tax expense ya kawan-kawan. Lalu di kreditnya itu ada PPN masukan ya. Lalu ada juga di sini cash in bank ya, karena kita bayarnya cash ya. Oke. Sini fat out-nya kita lihat pajak keluaran yang dibayar. Ini kita lihat sebesar 18.700 ya. 18.700.000 ya. Lalu income tax payable, utang pajak penghasilan karyawannya 2.500.000. Oke, lalu ada income tax expense ya. Pajak penghasilan badannya ada 5 juta ya. Oke, terus kita PPN masukannya di sini ada 11.500.000. Ya, sisanya ini kita hitung aja ya. Berarti ini tambah ini dikurang dengan 11.500. Mantap. Oh, ada yang salah ya. Kurang mungkin. Oh, salah. Ini. Oke, 14.700 ya. Cash yang kita bayarkan, kalau kita lihat di sini bener ya, 14.700. Oke. Oh ya teman-teman, ini ada banyak ya, nanti video ini akan video mengenai siklus pengerjaan siklus, soal siklus ini akan saya bagi jadi 2 video ya, biar nggak kepanjangannya. Ini sudah cukup lama nih, udah 25 menit kurang lebih nih. Mungkin saya akan sampai di bukti transaksi nomor 5 ya. Untuk bukti transaksi selanjutnya nanti akan saya buatkan video terusan dari video ini ya. Kita lanjut ke bukti transaksi nomor 5. Di sini ada faktur, tapi di sini kita dari PT Dreams ya. Kita dapat faktur dari PT Dreams. Ini berarti kita beli ya. Berarti ini kita catat di jurnal pembelian ya. Bisa kita gabung jadi satu ya. Kalau di sini saya buatnya, berarti di sini saya akan buat tanggalnya tanggal 6 Desember ya. Tanggal 6 Desember 2017 kita beli barang dagang ya dari PT Dreams. Di sini kita jurnal berarti merchandise inventory ya, karena kita perhatikan kebijakannya ya, pakai metode kebijakan untuk persediaannya pakai periodik atau perpetual ya. Kalau dia metode perpetual, kita setiap beli kita akan menjurnal merchandise inventory ya. Tapi kalau metodenya dia periodik, waktu beli kita jurnalnya pembelian ya, purchase ya jurnalnya, bukan merchandise inventory. Tapi kalau kita lihat di trial balance, di sini ada akun merchandise inventory. Jadi kemungkinan ini pakai metode perpetual ya. Dan tidak ada akun purchase ya. Di sini adanya purchase discount. Tapi akun purchase nggak ada, adanya COGS. Berarti ini mengindikasikan bahwa perusahaan PT Sakti Bandung ini menggunakan metode persediaannya perpetual ya. Jadi bisa kita lanjutkan dengan menggunakan metode perpetual. Di sini berarti kita beli pakai merchandise inventory ya, pada akun payable ya, karena kredit ya.
Jangan lupa juga karena pembelian ada pajak ya, PPN-nya itu PPN masukan ya. 10.200.000 PPN masukan itu saldo normalnya di debit ya. Di debit, berarti di sini kita buat debit VAT in ya. Sorry. VAT in. Oke. Kita masukkan nominalnya ya. Sini total ada breakout juga ya. Beban angkut pembelian ini menambah saldo inventory harusnya ya. Frag in itu menambah inventory loh, berarti di kredit ya frag in nya. Frag in itu menambah utang ya. Kalau kita lihat kan di sini 10 juta 102 juta ya kita beli, lalu ada frag out 200, ada PPN, jadi ditambah, berarti frag out ini menambah total dari utangnya, bukan menambah persediaan tapi menambah total utangnya. Berarti frag in nya itu di debit ya, frag in ya misalkan ya. Oke, ini kita lihat merchandise inventory nominalnya itu 102 juta, terus ada VAT in nya PPN nya itu 10 juta 200.000, 10% dari nilai persediaan, lalu ada beban angkutnya 200.000. Oke, ini total ya, sama dengan sum 112.400.000. Oke, benar ya teman-teman. Kita lihat akunnya frag in, bener nggak tadi nama akunnya frag in. Nama akunnya frag in. Oke, benar ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya cukupkan sampai bukti transaksi 5 ya. Untuk bukti transaksi selanjutnya dari 6 ini sampai bukti transaksi terakhir, yaitu bukti transaksi 26, akan saya lanjutkan di video berikutnya ya. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti video kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel Belajar Bareng, lalu aktifkan loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi terbaru dari video yang Belajar Bareng bagikan. Terus ikuti video-video yang akan Belajar Bareng bagikan, terutama video kedua yang akan melanjutkan soal siklus ini ya, supaya teman-teman bisa mengikutinya ya kan, supaya nanti bisa memahami secara utuh ya terhadap satu soal siklus akuntansi ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga video yang saya berikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.